Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Kita mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang Zoom meeting pada sore hari ini dalam acara info session berkaitan dengan kelas persiapan untuk masuk ke dunia perkuliahan. Bersama saya bersama kami sekarang ada Bapak Badrus. Selamat sore Pak Badrus. Sore Pak Rifin. Yang akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan kelas persiapan universitas di Wardia College, begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Pak Badrus tolong dicek apakah sudah bisa share screen. Oke, bentar dulu Pak Rifin ya. Coba saya cek dulu. Gimana Pak Rifin? Oke, iya. Kelihatan Pak? Iya, betul, bisa kelihatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Badrus untuk mulai share screen. Kemudian silahkan dimulai untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan kelas persiapan kuliah yang ada di Wardia College. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifin atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menyempatkan hadir pada sore hari ini. Ya, saya Badrus Syamsi selaku guru bidang studi kimia di Wardia College. Oke, Wardia College. Jadi Wardia College ini merupakan salah satu tempat bimbingan belajar, bisa seperti itu. Dan sekarang atau tahun kemarin sudah juga membuka tingkat sekolah SMA gitu ya, yang dinamakan SMA Wardaya. Jadi Wardia College merupakan one place, many opportunities, education center for concept and Olympiads, a gateway to the top university and scholarships in the world, dan bridging academics and industry. Jadi profil guru atau para pengajar yang terdapat di Wardia College di antaranya merupakan lulusan universitas yang terkenal ya. Udah ada yang S1, S2, S3 di antaranya dari kayak US, NTU, UI dan lain-lain. Pastinya ahli dan berkualitas pada bidangnya, berpengalaman dalam dunia pendidikan yang masuk standarisasi Wardia College, dan pastinya insya Allah mengajar dengan sepenuh hati. Alumni Wardia College, ya, alumni Wardia College di antaranya di sini ada Francisca Susan, PhD di MIT, Felix Utama, PhD di Cambridge University. Nggak hanya ini, alumni Wardia College juga tersebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ingin menjadi seperti mereka, maka Wardia College memiliki atau membuka program kelas, ya, membuka program kelas, di antaranya ada kelas enrichment, itu nanti khusus kelas 10 SMA, kemudian ada kelas pre-top universitas, terus ada kelas pre-top regional universitas, dan kelas top regional universitas. Untuk proses pendaftaran, teman-teman atau rekan-rekan ataupun Bapak Ibu bisa melewati link yang tertera bit.ly/detail program WCO. Nah, kayak gimana sih struktur kelas atau bagaimana Wardia College merancang anak-anak gitu atau teman-teman semua dalam meraih atau agar bisa masuk ke perguruan tinggi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kira-kira strukturnya seperti ini. Jadi anak-anak yang kelas 10, ya, kelas 10 itu dimulai dengan kelas enrichment. Nanti dari kelas 10 yang artinya bisa lanjut terbagi menjadi dua, ya. Ada yang pre-top dan ada yang dinamakan pre-trust. Dan nanti yang dari pre-top menuju ke top universitas, sedangkan yang pre-trust menuju ke kelas trust. Untuk informasi, jalur yang pre-top dan top universitas itu adalah jalur bisa dibilang untuk tujuan ke luar negeri, sedangkan yang pre-trust dan diakhiri dengan trust itu adalah tujuan yang dalam negeri. Kurikulum mata pelajaran gimana?
kurikulum mata pelajarannya itu ada nasional dan internasional pastinya. Ya, nasional berarti menggunakan kurikulum 2013. Berarti ada enrichment tadi, kemudian pre-trust dan kelas trust. Sedangkan yang internasional atau kelas pre-top dan top universitas itu menggunakan kurikulum internasional, yaitu A-level Singapura. Nggak hanya belajar gitu ya, jadi di dalam proses belajar di Wardaya College, kita berikan tes bulanan untuk mengetahui kemampuan siswa di tiap materi atau di tiap bidangnya, dan di akhir semester ada tes akhirnya gitu. Untuk tiap-tiap kelas terdiri dari 20 sesi per semesternya, dan kelas yang tertinggi yaitu kelas trust maupun kelas top universitas itu terdapat pertemuan intensif, artinya biasanya nanti bisa aja tiap hari gitu untuk membedah soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, kelas intensif itu akan diadakan ya, biasanya akan diadakan dari bulan Desember sampai H-3 hari mungkin H- seminggu untuk pelaksanaan tes NTU NUS khususnya untuk kelas top universitas. Sedangkan kelas intensif kelas trust itu dimulai dari Januari sampai H- seminggu atau H- beberapa hari dari pelaksanaan UTBK itu sendiri. Nah, tes masuk kelas atau pengen bergabung di Wardaya College kira-kira setelah pendaftar kapan tesnya gitu. Nah, tesnya itu akan dilaksanakan di hari Sabtu 11 Desember 2021 pada jam pukul 9.00. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari saya. Jadi untuk mengetahui informasi lebih dari Wardaya College kayak gitu, teman-teman bisa atau rekan-rekan bisa follow Wardaya College Official di Instagram maupun YouTube maupun TikTok, dan boleh juga kalau ingin bertanya-tanya lebih lanjut atau bingung gitu langsung menghubungi admin Wardaya di 0816 950 875. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan, Pak Arifin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Badrul Syamsi atas penjelasannya. Saya tambahkan sedikit berkaitan dengan kelas di Wardaya College, ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Badrus mohon bisa di stop share screen-nya. Oke, baik Pak Arifin. Baik, untuk kelas-kelas yang dibuka di Wardaya College, tadi ada kelas enrichment, kelas 11 ada pre-top dan kelas pre-trust, kemudian kelas 12 ada top univ dan kelas trust. Nah, khusus untuk kelas 12 ada top univ dan trust, nanti kita akan adakan intensif di bulan Desember ini, ya, dimulai bulan Desember sampai H-3 pelaksanaan ujian atau pelaksanaan tes masuk ke NTU dan NUS. Nah, untuk top univ nanti akan berakhir H-3 pelaksanaan tes NTU, ya. Sementara untuk kelas trust ini akan kita dampingi anak-anak sampai pelaksanaan SIMAK UI, ya. Jadi kita akan dampingi anak-anak dari proses mereka mengikuti UTBK, dampingi dengan intensif, UTBK selesai. Buat teman-teman yang masih belum beruntung di tahap UTBK, belum lulus, misalkan belum dapat universitas, atau mungkin masih ingin ikut SIMAK UI. Nah, kita masih dampingi anak-anak sampai ke SIMAK UI, begitu, ya. Jadi di apa namanya? Anak-anak akan didampingi sampai sejauh itu. Nah, kemudian di bulan Januari, Februari dan Maret kita akan adakan simulasi untuk tes NTU selama 3 kali, ya. Jadi ada mapel matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris untuk apa namanya, untuk simulasinya yang akan kita laksanakan di 3 bulan Januari, Februari, Maret, ya, 3 bulan itu secara serentak. Jadi misalkan nih untuk teman-teman yang ngambil
fisika dan matematika. Maka nanti selama sehari itu kita akan adakan simulasi fisika sama matematika. Dan kita akan bahas juga nih hasil simulasinya. Nah, sementara untuk kelas TRAS, untuk persiapan UTBK, kita juga akan adakan tryout atau simulasi selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai April, berarti sekitar 4 atau 5 kali begitu untuk intensif di kelas TRAS-nya ya. Kalau kelas TRAS ini intensifnya bukan bulanan, tetapi kita laksanakan dalam 2 minggu sekali begitu. Sehingga lebih padat proses simulasinya. Dan juga kita akan lengkapi dengan pembahasan seperti itu. Nah, kenapa kita adakan seperti itu? Karena kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang mengikuti kelas TRAS, yang bercita-cita ingin masuk di univ yang bagus di Indonesia, kita benar-benar bisa dampingi. Ya, kita sebisa mungkin akan mempersiapkan anak-anak semaksimal mungkin dalam proses persiapan mengikuti tes masuk tersebut. Ya, setelah kita berusaha, tentu kita akan serahkan hasilnya ke Yang Maha Kuasa. Yang penting kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk anak-anak bisa mengikuti tes masuk di univ-univ yang mereka inginkan seperti itu. Nah, kemudian untuk kurikulumnya tadi ya, untuk top univ dan pre-top itu menggunakan materi A-level Singapura. Nah, kalau Bapak Ibu familiar atau belum familiar, saya jelaskan sedikit mengenai kurikulum ini ya. Jadi untuk kurikulum internasional itu kan ada kurikulum Cambridge dan kurikulum A-level Singapura, di antaranya itu ada 2 itu. Nah, kenapa kita pilih A-level Singapura? Karena tujuan kami adalah mempersiapkan anak-anak bisa masuk di univ-univ yang top 1 atau top 5 di dunia, seperti NTU dan NUS. Nah, mereka untuk tes masuknya menggunakan silabus Singapura tentunya. Makanya kami mempersiapkannya menggunakan kurikulum tersebut. Ya, dan kelas ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin mengambil sertifikat A-level begitu ya. Itu juga bisa kita dampingi di kelas tersebut juga ya, tapi tidak intensif seintensif kita mempersiapkan anak-anak di masuk NTU dan NUS. Kurang lebih seperti itu ya untuk kelas top universitas dan kelas TRAS ya, berkaitan dengan intensifnya. Nah, kemudian 20 sesi per semester ini hanya berlaku untuk kelas enrichment, kelas pre-TRAS dan kelas pre-top. Kenapa? Karena untuk kelas TRAS dan kelas top univ kita tambahkan dengan intensif. Seperti misalkan di bulan Desember ini kelas top univ itu sudah sampai ke 22 pertemuan hari ini. Tapi Desember ini kita masih ada kelas lagi, ya. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa anak-anak tetap belajar selama bulan Desember sehingga persiapan untuk masuk ke universitas itu bisa lebih matang. Seperti itu. Ya, jadi 20 sesi itu hanya berlaku untuk enrichment, pre-TRAS dan pre-top. Sedangkan TRAS dan top univ itu lebih banyak lagi, ya. Karena kita akan dampingi anak-anak sampai mereka mendapatkan atau sampai mereka mengikuti tes masuk di univ-univ yang mereka inginkan, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kelas persiapan kuliah yang ada di Wardia College. Selebihnya untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui chat Zoom ke kami ya, atau melalui open mic ya. Dipersilahkan untuk tanya jawab. Rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan ya. Oh, ada pertanyaan. Pak, kalau misalkan anak saya belum ikut kelas top univ, kemudian ingin mengikuti kelas intensif, apakah diperbolehkan? Baik, untuk kelas intensif ini hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah di kelas top univ.
Ya, jadi untuk anak-anak yang belum bergabung di kelas ini di Januari ini hanya bisa mengikuti simulasinya saja. Ya, kita akan ada paket simulasi untuk NTU dan NUS dan juga paket simulasi untuk UTBK ya. Jadi bisa ikut di program tersebut. Tapi untuk intensifnya mohon maaf kita tidak bisa membuka di Januari ini begitu ya. Kita hanya fokuskan ke anak-anak yang sudah masuk di sejak tahun kemarin seperti itu. Pak, kalau untuk kelas top unif mulai semester depan, tahun depan, maksudnya mungkin ya, tahun depan itu mulai kapan? Silakan Pak Barus dijawab. Ada yang tanya, untuk kelas top unif itu awal semester itu, awal tahun mungkin ya, yang dimaksud itu mulainya kapan? Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Arifin tadi ya, jadi kita masuk di Wardaya itu tahun ini bakal masuk, bilangnya bisa dibilang masuk ke semester 2 gitu. Semester 2, sedangkan kelas top universitas dan kelas trust gitu kan sudah mau mulai gitu masuk ke kelas intensif ya. Saya mengulang saja untuk memastikan lagi bahwa untuk masuk kelas top universitas artinya di semester ini masih belum bisa kayak gitu. Semester 2 itu. Jadi mereka fokus intensif dan kalau memang pengen banget ngerasain gitu, silahkan gabung atau gabung melewati program yang ada. Nanti ada program di bulan Januari tahun depan gitu ya. Bulan Januari itu tryout atau persiapan NTU gitu. Nah, itu boleh diikutin semua anak-anak gitu. Atau yang mungkin pengen nyoba yang kelas 10 atau yang kelas 11 pengen nyoba ikut-ikutan tryout yang ini dipersilahkan. Sekarang kembali ke yang top universitas. Jadi kelas top universitas ini akan dibuka lagi di tahun depan, berarti di sekitar bulan Juni ya Pak Ripin ya, sekitar bulan Juni, gitu. Sekitar bulan Juni untuk bisa bergabung di kelas ini. Gitu. Jadi kurang lebih begitu sih Pak Ripin. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak, kalau anak saya mau ikut kelas yang enrichment, itu harus lampirkan rapot atau tidak, atau ada tes masuknya? Silakan Pak. Oke, jadi untuk masuk ke kelas enrichment, artinya kita barengan tadi ya, barengan yaitu mungkin digeser Pak Rifin, slide-nya Pak Rifin, biar tahu tanggalnya gitu. Karena kan kita serempak ya artinya. Gimana Pak? Oh sorry, yang ini ya? Yang ada tanggalnya mungkin. Ini proses pendaftarannya. Coba di next, kayaknya dilanjutan gitu tadi. Next. Nah, tepat tadi barusan. Ini. Betul. Nah, jadi untuk bergabung kelas persiapan masuk perguruan tinggi gitu ya di Wardaya College, programnya itu kita laksanakan serempak. Mungkin kayaknya ini agak ada revisi, sorry, kayaknya salah tulis. Jadi akan dilaksanakan di hari Minggu di 12 Desember. Karena kalau untuk hari Sabtu ini untuk program yang lain, jadi kita bagi dua ya. Sorry. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat harusnya itu tanggal 12 Desember hari Minggu. Jam berapa? Mulainya jam 9. Jadi nanti dari proses pendaftaran yang ada di flyer tadi, setelah pendaftaran nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu ya, akan diinfokan lebih lanjut mengenai jam-jam dan detail proses pengerjaannya. Gitu sih. Kalau untuk program rapot mungkin Pak Rifin dipersilahkan untuk ngasih gambaran. Oke, berkaitan dengan raport, ya nanti ada beberapa kelas yang kita butuhkan nilai raport untuk kita lihat sebelum kita terima sebagai siswa begitu. Ya untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke bagian sekretariat ya karena tidak semua kelas kita berlakukan mengumpulkan raport seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya mau ambil NTU kelas di top unif namun ternyata nggak lolos unifnya dan berencana ambil di UI atau CUHK kelas di trust, berarti harus gap year ya. Kalau misalkan berencana masuk di di NTU, kemudian ternyata belum ditakdirkan masuk ke sana, kemudian pengen masuk ambil UI atau CUHK,
kelas di trust. Kalau di kelas trust-nya, atau sorry, saya bagi menjadi dua. Jadi pertanyaan gini, kalau misalkan untuk UI dan CUHK-nya, untuk SIMAK UI itu kan masih bisa kita ikuti, ya, masih kita bisa ikuti. Jadi nggak ada masalah. Misalkan nih ternyata belum lolos di NTU, nah maka nanti anak-anak yang dari kelas top univ dipersilahkan untuk bisa mengikuti intensif kelas trust, ya, karena untuk intensif kelas top univ itu kan berakhir kira-kira di awal Maret gitu ya, sekitar awal atau akhir Februari, sehingga sisa waktunya itu kan masih panjang tuh untuk sampai di bulan Juli. Nah jadi anak-anak bisa ikut intensif di kelas trust, ya, untuk mempersiapkan ikut SIMAK UI atau SIMAK UGM atau yang lain-lain seperti itu, ya. Jadi masih boleh ikut di kelas intensif tersebut. Nah, untuk CUHK ini harus cek lagi nih, ya, tanggal masuknya kapan. Apakah kalau misalkan dia masih di belakang NTU tes masuknya, ya berarti kita masih bisa memungkinkan untuk bisa ikut ke kelas tersebut, begitu, untuk bisa ikut tes masuknya. Begitu kira-kira. Saya tambahin mungkin Pak Rifin ya. Ya silahkan Pak. Oke baik. Sesuai yang disampaikan tadi ya. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kita bakal mengadakan kelas intensif top univ kayak gitu ya. Jadi yang masuk ke kelas trust nggak boleh minder juga. Artinya anak trust kalau pengen ikut kelas intensif top univ itu boleh-boleh aja. Gitu. Boleh-boleh aja. Terus setelah tes bareng-bareng misalnya gitu, kemudian anggaplah seperti yang dibilang Pak Rifin, kasarnya gitu, tidak ditakdirkan untuk bergabung di NTU NUS, maka kemana larinya anak ini? Anak ini juga boleh ikut kelas intensif trust. Gitu. Jadi saling boleh pindah-pindah tempat gitu pas intensif. Jadi kalau trust boleh ke top univ, nanti ketika top univ boleh ke trust gitu. Dan keunggulannya lagi adalah apa? Adalah ada di program ini itu biasanya kan anak-anak bingung tuh. Apalagi anak sekarang tuh banyak jurusan dan segala macam, kebingungan tuh cari jurusan. Nah biasanya tuh di program top univ ataupun program trust itu ada sesi konsultasi biasanya. Konsultasi dengan bisa dengan Pak Anton Wardaya ataupun Pak Stepanus sih biasanya Pak Rifin gitu. Untuk menyesuaikan bakat yang dimiliki anak tersebut. Gitu. Dan dari yang pengalaman Wardaya College, saya rasa dari tahun lalu alumni kita sih diterima semua ya, meskipun memang nggak masuk NTU NUS semua sih kayak gitu. Tapi dari yang nggak ditakdirkan gitu, yang nggak ditakdirkan dari NTU NUS pasti ada bergabung di Trust. Alhamdulillah pada dapat semua ya Pak Rifin ya, dari perguruan yang ada di dalam negeri itu sendiri sih. Oke, begitu sih Pak Rifin. Oke, saya tambahkan lagi ya. Kemudian jadi perlu ditekankan bahwa anak-anak trust ataupun anak-anak top univ itu bisa mengikuti intensif dua-duanya ya. Jadi anak-anak trust kalau misalkan mau ikut intensif top univ juga masalah. Itu sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu itu atau 2 tahun yang lalu saya lupa, itu ada anak yang dari kelas trust, tapi dia mendapatkan panggilan untuk bisa ikut tes di beberapa universitas luar negeri begitu. Nah dia membutuhkan intensif itu, maka diperbolehkan juga. Dan kita tidak kemudian meminta bayaran lagi begitu. Nggak ada ya. Jadi meskipun dia anak trust tapi dia butuh intensif di top univ, maka kita persilahkan. Dan sebaliknya, ya anak top univ juga boleh ikut intensif trust. Bahkan nanti setelah UTBK kemudian masih membutuhkan tes masuk SIMAK UI dan tes-tes yang lain, kita masih terus dampingi. Nah, dan kemudian untuk kelas trust tadi di slide-nya belum kita tuliskan bahwa kita juga membuka kelas IPS, ya. Kelas IPS juga untuk trust kita juga buka. Tidak hanya pelajaran fisika, matematika, kimia tadi, untuk anak-anak IPA, kita juga buka trust untuk persiapkan anak-anak yang di jurusan IPS. Seperti itu. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, ini ada lagi. Sebentar. Pak, saya mau menanya tentang kelas. Kalau kelas itu, kelasnya itu ya betul. Jadi dengan begini,
Pak, nanti materi yang diajarkan itu di kelas berarti tidak mengikuti pelajaran sekolah ya, atau bagaimana? Silahkan Pak Burus dijawab. Jadi yang nanya di kelas Wardah itu yang diikuti untuk kelas top univ, dan kelas trust itu nanti materinya ikut yang mana begitu? Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Rifin. Ya, jadi mungkin boleh digeser lagi slide-nya Pak Rifin, biar enak yang ada kurikulumnya itu loh. Baik. Coba, bentar ya. Nah, yang ini. Nah, oke, di sini tertulis ya teman-teman ya. Jadi kurikulum dan mata pelajaran. Jadi ada dua tipe, ada nasional dan internasional. Nah, nasional itu kan diantaranya ada yang jalur enrichment dari awal, enrichment, pre-trust, dan trust itu nasional. Ya, pasti tahu dong, nggak mungkin kita ngasih pelajaran yang enggak dari nasional, toh UTBK juga bakal nasional. Cuman di Wardah College kita merangkainya gitu, kita rangkai sedemikian rupa biar lebih terstruktur dan biar lebih enak ketika tesnya nanti gitu, lebih enak. Oh gini kan. Jadi kalau dibilang sama enggak dengan materi yang di sekolah, bisa dibilang sama bahkan lebih sulit dikit gitu. Cuman disusunnya sesuai Wardah College gitu. Mungkin contohlah kayak kimia gitu. Mungkin kalau di sekolah langsung tembak, belajar koloid, terus kelarutan, dan lain-lain. Kan kayak nggak nyambung gitu lah. Jadi kita susun sedemikian rupa, makanya nih di struktur. Dari enrichment yang mengikutin dengan baik gitu. Dari enrichment, terus ke pre-trust, terus ke trust, jadi sudah. Begitupun dari enrichment ke pre-top dan top universitas. Jadi materinya yang nasional ya sama dengan kurikulum yang ada, yang internasional A-level Singapura juga bisa dibilang sama. Berarti saya tinggal baca buku doang. Enggak. Karena kalau cuma teman-teman baca buku A-level Singapura pasti bingung. Kayak gitu. Jadi di sini gunanya Wardah College teman-teman. Jadi Wardah College di sini menyusun sedemikian rupa gitu. Mungkin tadi sedemikian rupa dengan jumlah 20 sesi per semester kayak gitu, dan bisa mencakup atau bisa dibilang bisa menjawab soal-soal yang ada nantinya kayak gitu lah kira-kira. Semoga dipahami. Baik ya. Jadi kalau boleh saya rangkum dari apa yang disampaikan Pak Badus, untuk kurikulum nasional ya, untuk kelas enrichment, pre-trust dan trust, nanti kita punya silabus tersendiri yang tujuan atau muaranya adalah mempersiapkan anak-anak bisa siap mengikuti UTBK. Intinya begitu. Urutannya materinya seperti apa? Kita yang atur. Jadi kita tidak ikut materi materi sekolah tertentu. Ya, meskipun seringkali tetap berdampingan ya, karena kan urutannya kan hampir mirip. Ya, tapi kita tidak akan mengikuti urutan di sekolah tertentu. Kenapa? Karena pesertanya heterogen, pesertanya banyak dari sekolah-sekolah yang beraneka ragam, ya. Jadi kita akan sudah susun silabusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan agar anak-anak bisa mengikuti kelas UTBK. Mengikuti tes UTBK. Begitu juga dengan yang kelas top univ, ya. Kita rangkai silabusnya itu dari kelas pre-top sampai top univ. Ya, jadi di setting atau dirangkai biar di bulan Desember ini kita selesai semua materi A-level. Sehingga setelah bulan Desember kita hanya fokus untuk kelas intensif. Intensif itu isinya adalah membahas materi-materi soal yang sesuai dengan tes masuk di NTU ataupun NUS begitu, ya. Itu kelas intensif. Jadi dengan seperti itu kami sangat yakin bahwa anak-anak akan sangat siap untuk mengikuti tesnya seperti itu, dan itu sudah kita lakukan hampir tahun ke-6 untuk kelas ini, dan alhamdulillah setiap tahun sebagian besar masuk di univ-univ yang mereka inginkan. Bahkan beberapa anak-anak itu bisa mendapatkan full scholarship dari beberapa univ atau dari ASEAN begitu. Ya, jadi saya harap teman-teman yang berminat untuk kuliah di luar negeri silahkan bisa bergabung di kelas pre-top untuk yang masih kelas 11 ataupun kelas top univ, ya, untuk mempersiapkan sedini mungkin agar nanti ketika masuk ke atau mengambil tesnya sudah siap begitu. Baik. Nah, kemudian Pak, untuk simulasinya itu nanti soalnya
seperti apa? Oke. Pak Barus bisa jawab untuk soal-soalnya seperti apa untuk simulasinya? Silahkan. Pak Arifin aja, silahkan Pak Arifin. Baik. Baik, untuk simulasinya, simulasi NTU, nanti kita akan sesuaikan dengan tipe soal yang memang ditetapkan oleh NTU, begitu, ya. Nah, seperti misalkan fisika. Fisika itu soalnya adalah soal pilihan ganda dan soal isian singkat. Bahasa Inggris misalkan. Bahasa Inggris itu ada esainya, maka ya simulasinya juga akan kita sesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh NTU. Nah, untuk materinya gimana? Kita tahu dari mana materinya. Nah, NTU kita akan sesuaikan dengan soal-soal itu akan kita sesuaikan dengan silabus yang dikeluarkan oleh NTU, dan juga kita juga mendapatkan masukan dari alumni yang pernah mengikuti tes masuk. Ya. Jadi kita punya banyak alumni yang telah ikut tes masuk dan mereka akan selalu siap untuk berbagi dengan kita. Jadi kita akan sesuaikan dengan informasi yang mereka dapatkan ketika mereka mengikuti tes masuk, seperti itu. Ya, itu kira-kira tipe soalnya akan seperti itu. Dan setelah diadakan simulasi, kita pastikan akan adakan pembahasannya. Ya, jadi kita nggak hanya memberikan soal terus kalian jawab terus kasih nilai begitu, enggak. Tapi kita akan pastikan kalian juga tahu jawabannya seperti apa dan cara bahasnya bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Untuk simulasi NTU apakah terbuka untuk umum? Apakah dikenakan biaya untuk mengikuti simulasi NTU? Kalau iya, biayanya berapa? Baik. Untuk simulasi NTU, kita akan buka untuk kelas top univ dan juga untuk umum. Nah, untuk anak-anak yang sudah bergabung di top univ, kita tidak akan minta bayaran lagi, begitu, karena itu sudah sebagai bagian dari program yang mereka harus dapatkan. Nah, sementara untuk yang teman-teman yang bukan dari kelas top univ, dari umum atau bukan siswardaya, nah itu akan kita kenakan biaya. Biayanya berapa? Biayanya adalah Rp50.000 per mapel. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ngambilnya cuma matematika sama fisika, berarti bayarnya 100.000 begitu. Kalau ngambil empat-empatnya, 5 sama bahasa Inggris misalkan, berarti 250. Nah, pun nanti akan beri diskon khusus untuk beberapa anak yang mengambil sampai 4 atau 5 begitu. Nah, untuk detailnya nanti kita akan sampaikan di sosial media kami. Ini ada Pak Anton yang akan menjelaskan lebih detail, mungkin sebentar ya. Pak Anton Wardaya. Host di kegiatan ini minta tolong untuk jadikan Pak Anton sebagai co-host. Oh, oke, sudah. Baik, silakan Pak Anton. Jika ada yang mau ditambahkan. Oke, mungkin Pak Anton masih terkendala dengan mikrofonnya. Ya, jadi baik, saya lanjutkan. Jadi untuk yang simulasi NTU, sekali lagi, kita juga buka untuk umum, ya. Untuk umum. Jadi meskipun belum bergabung menjadi siswardaya, teman-teman bisa mengikuti simulasi NTU. Dan yang akan kita laksanakan selama 3 kali di bulan Januari, Februari, dan Maret, seperti itu. Oke, baik. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Untuk bagi yang ingin oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk simulasi NTU nanti berbahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Oh ya, tentu. Untuk tes simulasinya kita juga akan sesuaikan bahasanya ya bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena untuk tes NTU kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita akan biasakan anak-anak sedari simulasi, bahkan di kelas ya, semua materi yang kita sampaikan, modulnya itu semuanya, soal-soalnya itu semuanya berbahasa Inggris. Tapi cara penyampaiannya kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada banyak teman-teman yang dari kurikulum nasional yang belum terbiasa dengan bahasa Inggris,
sehingga kita menjelaskan materinya dengan bahasa Indonesia. Tapi modul, kemudian latihan soal, semua materi yang kita berikan itu dalam bahasa Inggris, seperti itu. Ya, jadi untuk soal simulasi juga berbahasa Inggris. Oke, ada lagi? Oh iya, sorry. Pak, untuk simulasi NTU itu dilaksanakan 3 kali. Kalau misalkan, ya, tentu jadwalnya akan kita tentukan, ya. Apakah nanti misalkan yang bersangkutan tidak bisa ikut, kita tidak bisa adakan susulan, ya, karena itu kita buat agar mulai mendisiplinkan anak-anak menyesuaikan jadwal yang ada, begitu. Apakah ada persyaratan untuk ikut simulasi NTU? Untuk deadline pendaftaran simulasi ini kapan ya, Pak? Nah, untuk pendaftarannya nanti kita akan buka minggu depan, ya, minggu depan untuk kita buka pendaftarannya, sehingga nanti di bulan Januari kita sudah punya nama-nama yang akan mengikuti kegiatan simulasi. Deadline-nya kapan? Deadline-nya itu sampai H-1 sebelum pelaksanaan simulasi NTU tersebut. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, untuk soal untuk soalnya itu jumlahnya berapa ya, Pak? Baik. Untuk jumlah soal, Pak Badus, untuk simulasi NTU bisa ditambahkan, silahkan. Oke, baik Pak Rifin. Untuk jumlah soalnya itu juga disesuaikan dengan aslinya gitu ya. Jadi pokoknya yang namanya simulasi pasti dibuat sedemikian mirip dengan tes NTU gitu ya. Sama kayak tadi dibilang mendisiplinkan jadwal. Kenapa? Karena kalau kita udah dijadwalin, misalnya NTU tanggalnya sekarang gitu. Aduh, saya sakit. Ya udah gagal kalian gitu. Jadi simulasi pun dicoba dibuat kayak gitu. Jadi ketika nanti kita buka misalnya di Januari tanggal 5 misalnya jam 9 pagi, ya udah mau beralasan itu terlalu pagi atau terlalu kesiangan, nah itu nggak bisa. Jadi itu dari jadwal. Terus kalau dari soal itu juga sama gitu. Kalau dari kimia itu soalnya tuh pilihan ganda semua gitu. Kalau yang ngambil kimia pilihan ganda semua dengan jumlah 30 soal. Dan tiap pelajaran karakternya beda-beda. Kalau di fisika itu ada isian singkatnya, betul ya Pak Rifin ya? Kayak gitu. Iya betul, Pak. Sorry, mic-nya mati. Iya, jadi 30 plus isian singkat ya Pak Rifin. Kalau di mana? Di soal yang fisika. Oke, soal fisika itu kita akan buat 30 soal setiap setiap simulasi. Simulasi. Begitu. Berarti dibuat rata semua kita ya. Nah, nanti untuk untuk karakter jenis soalnya, PG-nya berapa, kemudian disajikannya berapa, biarkan nanti teman-teman lihat di simulasinya saja ya. Siap. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Apakah siswa umum yang mengikuti simulasi NTU akan mendapatkan pembahasan soalnya? Ya, pasti kita akan tetap untuk teman-teman yang dari bukan siswa Wardaya, ya kita juga akan melakukan pembahasan ya. Nanti kita akan gabung untuk sesi tersebut untuk sesi pembahasannya digabung dengan teman-teman yang di Top Unif begitu. Jadi ya mereka tetap dapatkan pembahasannya. Oke, pembahasan secara live ya, bukan video atau bukan hanya penjelasan dalam bentuk tulisan, tapi kita akan adakan live session-nya. Ada simulasi termasuk NTU terbuka untuk umum. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya rangkum bahwa untuk simulasi NTU kita buka untuk umum juga, ya. Apakah mereka mendapatkan bahasanya? Iya, kita akan mendapatkan pembahasannya. Oke. Nah, untuk info yang lebih detail, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi Sekretariat Wardaya di 0816 950 875 atau pantengin terus IG Wardaya College, TikTok ataupun YouTube ya. Karena kami akan sering membagi informasi-informasi penting berkaitan dengan tes masuk ke univ-univ terkenal bagus di Indonesia ataupun di dunia begitu ya, untuk yang luar negeri.
ataupun info-info menarik yang lainnya. Seperti itu. Pak Badrus, ada yang mau ditambahkan? Cukup sih dari saya, Pak Devin. Oke, kalau cukup, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membawa manfaat ya untuk kita semuanya, dan kami tunggu teman-teman yang ingin mengikuti simulasi NTU dan ingin bergabung di kelas Pre-Top di tahun ini, silahkan segera menghubungi Sekretariat Warga College untuk mendapatkan info yang lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Badrus atas waktunya. Dan teman-teman semuanya, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.